Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, di sini saya dari kelompok 12 dan kelompok 12 ini terdiri dari Endah Septiani Nurwidya dan Linda Dwi Wayuningsi dan saya sendiri Rido Firmansyah. Di sini membahas tentang tes minat. Dan yang pertama ada di PowerPoint ini yaitu minat. Minat didefinisikan sebagai kesukaan, perhatian, keingintahuan, keterarahan, tujuan, motivasi fokus menuju pada perhatian. Ada keinginan untuk memperhatikan, ada ketertarikan, rasa suka, dan kemauan. Nah, Crow and Crow, para ahli juga menjelaskan yaitu kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian terhadap objek. Nah, di sini menurut Crow and Crow itu kekuatan pendorong yang menyebabkan individu memberikan perhatian. Nah, di sini juga seorang individu itu memiliki rasa apa? Yaitu kesukaan, perhatian, keingintahuan, keterarahan tujuan, motivasi, fokus menuju pada perhatian, ada keinginan untuk memperhatikan, ada keterkaitan rasa suka dan kemauan. Jadi merasakan seperti itu seorang individu. Jadi itu yang disebut dengan minat. Dan yang kedua, ada faktor-faktor terkait munculnya minat. Jadi di sini ada 3 faktor yang dimana itu seorang individu memunculkan minatnya. Yang seperti tadi yang di slide pertama. Nah, faktor ini ada 3. Yang pertama, faktor intrinsik, yaitu kejadian yang dialami diri sendiri yang mendorong munculnya minat terhadap suatu hal. Jadi di sini dijelasin suatu kejadian yang dialami oleh individu dan mendorong munculnya minat terhadap suatu hal. Jadi ketika individu itu melakukan kejadian, entah itu kejadian apapun, yang menimbulkan suatu dorongan munculnya minat terhadap suatu hal tersebut. Jadi seperti itu. Dan yang kedua, faktor emosional. Faktor emosional ini cenderung yang muncul atas dasar perasaan tertentu terhadap sesuatu. Jadi lewat dari perasaan. Ketika sesuatu hal yang dia sukai oleh perasaan disebut itu faktor emosional. Nah, faktor sosial itu adalah kehadiran orang lain mempengaruhi munculnya ketertarikan pada suatu hal. Jadi ini faktor ini dipengaruhi oleh orang lain. Jadi contohnya saya tidak suka dengan sesuatu hal. Nah, orang lain tersebut memberitahukan kepada saya tentang suatu hal itu. Jadi secara detail. Jadi dia menjelaskan suatu hal tersebut sehingga saya dapat memunculkan minat saya untuk menyukai juga hal tersebut. Jadi sama dengan orang tersebut. Nah, berikutnya tes minat ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Silakan. Baik, saya Enda Septiani, NPM 2019-01-560 akan membahas mengenai tes minat. Jadi, tes minat itu merupakan jenis instrumentasi tes yang disusun atau digunakan dalam melakukan penilaian terhadap minat individu dalam berbagai jenis kegiatan. Jadi, setiap minat dari peserta didik itu ditesnya melalui tes minat ini. Lalu tujuan dari tes minat ini yang pertama adalah untuk kepuasan hidup dan produktivitas kerja. Jadi kalau misalkan minat kita sudah terarah lalu
implementasikan pada pekerjaan kita, maka akan mendapatkan kepuasan hidup dalam bekerja. Lalu yang kedua, tujuannya adalah menafsir minat individu dalam berbagai bidang pekerjaan. Nah, jadi tes minat ini tuh membantu kita untuk mencari tahu apa sih yang sebenarnya kita sukai, apa sih yang sebenarnya kita inginkan untuk pekerjaan kita nanti. Lalu yang ketiga, memberikan analisis minat dan kurikulum pendidikan atau bidang studi yang nantinya terkait dengan keputusan karir. Nah, minat ini juga membantu kita dalam keputusan karir. Misalnya, kita minat dalam memasak. Nah, itu bisa membantu kita memasuki jurusan, misalkan di SMK-nya bisa tata boga, lalu melanjutkan karir dengan minat tersebut. Selanjutnya ada ruang lingkup dari tes minat. Yang pertama yaitu konseling pekerjaan. Nah, pada konseling pekerjaan itu, hasil tes minatnya digunakan dalam konseling pekerjaan untuk karyawan-karyawan yang telah bekerja dalam perusahaan atau bidang pekerjaan yang lain. Nah, dalam hal ini, fungsi minat itu adalah untuk memastikan konsistensi antara tugas yang telah dijalani dengan pilihan kerja yang disukai dan digunakan untuk meningkatkan efisiensi perusahaan dan kepuasan kerja. Seperti yang disebutkan tadi, bahwa minat juga membantu setiap orang untuk mencapai keinginannya dalam bekerja sehingga tercapainya kepuasan dalam bekerja. Lalu ada penjurusan siswa. Nah, penjurusan siswa ini tuh penempatan siswa pada jurusan atau program studi yang tersedia, misalnya IPA atau IPS, atau di SMK banyak sekali jurusannya ya. Nah, data komplementer dari tes intelijensi dan tes bakat ini lalu dibuatlah menjadi untuk membantu tes minat tersebut. Nah, pada prinsipnya, penjurusan siswa di sekolah lanjutan ini merupakan penempatan siswa pada jurusan-jurusan atau program-program studi yang tersedia, seperti yang diminati oleh siswa tersebut. Lalu ada konseling karir. Nah, hasil tes minat ini digunakan dalam konseling karir untuk siswa sekolah, khususnya sekolah menengah atas ya, atau sekolah menengah kejuruan. Nah, pada tahun-tahun pertama mereka menginjakan kaki di bangku sekolah. Lalu pada konseling karir ini tuh membantu membuka wawasan siswa mengenai bidang pekerjaan yang ada sebagai upaya memilih jurusan pendidikan tinggi. Nah, membantu yang putus sekolah atau menemukan pekerjaan yang tepat. Jadi enggak hanya untuk pencari jurusan di perguruan tinggi saja, tapi untuk yang putus sekolah pun bisa dibantu dengan hal tersebut. Lalu ada perencanaan bacaan pendidikan. Nah, perencanaan bacaan pendidikan ini tuh disediakannya buku-buku bacaan di sekolah dan perguruan tinggi. Kadang-kadang siswa yang tidak menggemari membaca buku ini tuh diminta untuk, bukan diminta ya, lebih diberikan ketertarikan terhadap bacaan buku tersebut. Nah, pada perencanaan bacaan pendidikan ini tuh menentukan konten bacaan yang disukai oleh anak dalam upaya meningkatkan prestasi belajar. Lalu ada ragam tes minat. Yang pertama ada Strong Interest Inventory atau SII. Nah, pertama kali diterbitkan pada tahun 1927 oleh Edward Kellogg Strong Jr. Nah, tujuan dari tes ini adalah membantu orang mencocokkan minat mereka dengan kegiatan pendidikan karir dan kegiatan yang potensial. Nah, item yang digunakan adalah 317 butir soal yang dikelompokkan dalam 8 bagian. Bagian pertama itu responden mencatat preferensinya dengan membuat tanda suka, tidak tahu, tidak suka. Butir-butir kelima ini kemudian dimasukkan dalam kategori yaitu pekerjaan, mata pelajaran sekolah, aktivitas, dan aktivitas di waktu senggang. Lalu berikutnya ada dinyatakan dengan ya, tidak, atau tanda tanya. Lalu
Hmm, tes minat ini itu tidak hanya untuk pelajar saja, tapi untuk pekerja juga bisa. Next. Yang kedua ada direct search atau SDS, dikemukakan oleh J.L. Holland. Nah, instrumen konseling pekerjaan yang biasa dilakukan sendiri, diskor sendiri, dan diinterpretasikan sendiri. Nah, individu diminta untuk mengisi buklet penaksiran diri, mengskor responden, dan menghitung 6 skor rangkuman yang berhubungan dengan tema model Holland ini, yaitu realistis, investigasi, artistik, sosial, bersifat wirausaha, dan konvensional. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, untuk yang selanjutnya itu ada JVIS ya, atau Jackson Vocational Interest Survey, di mana JVIS ini menggunakan area minat yang luas dalam butir soal dan sistem penentuan skor, memuat 34 skala minat dasar yang mencakup 26 peran kerja dan 8 gaya kerja. JVIS ini diseleksi untuk mendapat perhatian khusus. Yang pertama, karena JVIS merupakan contoh dari prosedur penyusunan tes canggih. Dan yang kedua, karena dalam berbagai aspek, pendekatannya berlawanan secara tajam dengan diikuti dalam SII. Inventory ini menggunakan area minat yang luas dalam pengembangan butir soal dan sistem penentuan skor. Sebagaimana dalam pengembangan personality research, form, dan Jackson Personality Inventory, langkah pertama dalam pengembangan JVIS adalah merumuskan konstruk-konstruk atau dimensi-dimensi yang harus diukur. Ada 2 jenis dimensi, yaitu dipilih berdasarkan penelitian yang dipublikasikan tentang psikologi, kerja, dan analisis faktor, serta klasifikasi rasional atas butir soal minat pekerjaan. Lalu yang selanjutnya, ada Career Assessment Inventory atau CAI. Ya, ini dipopulerkan atau dikembangkan oleh Charles B. Johansson, di mana CAI ini dirancang khusus untuk para pencari karir yang tidak memerlukan pendidikan tinggi atau pelatihan profesional. Lalu berfokus pada pekerjaan yang melibatkan keterampilan, pekerjaan teknis, dan pekerjaan jasa. CAI ini terdiri dari 305 butir soal inventory yang dikelompokkan menjadi 3 kategori isi, yaitu aktivitas, mata pelajaran, dan pekerjaan. Selanjutnya, ini ada Kuder. Kuder ini ada inventory yang dikembangkan oleh George Frederick Kuder. Tes ini terdiri dari sebuah buku yang berisi pertanyaan, lalu bentuk pertanyaan yaitu forced choice responding dan homogeneous vocational preference, di mana setiap pertanyaan terdiri dari 3 pilihan jawaban. Ya, ada 3 tipe Kuder. Yang pertama adalah Kuder General Interest Survey atau KGIS, terdiri dari 168 item, ditunjukkan bagi anak usia 6 sampai 12 tahun untuk melihat ragam aktivitas yang disukai dan tidak. Lalu yang kedua ada Kuder Occupational Interest Survey atau KOIS, terdiri dari 100 item, pertanyaan yang menjelaskan beragam aktivitas dari yang paling disukai dan kurang disukai. Didesain untuk usia dewasa. Lalu ada Kuder Prevent Record Vocational atau KPRV, terdapat 10 kelompok bidang pekerjaan, yaitu ada outdoor, mekanik, komputasi, ilmiah, persuasif, artistik, sastra, musik, pelayanan sosial, dan klerikal. Lalu terdapat 3 pertanyaan yang harus dipilih salah satunya.
Lalu yang selanjutnya itu ada RMIB atau yang biasa dikenal dengan sebutan uh, Rothwell-Miller Interest Blank, ya, atau RMIB, dikembangkan oleh Rothwell-Miller tahun 1947. RMIB ini memiliki 9 kategori, namun diperluas menjadi 12 oleh Kenneth Miller. Lalu RMIB ini tes blanko atau formular yang berisi daftar pekerjaan yang disusun 9 kelompok dengan kode huruf A sampai I. Dibedakan jenis pekerjaan wanita dan pria. Terdiri dari 12 jenis pekerjaan yang mewakili 9 kategori pekerjaan yang diukur. RMIB disusun dengan tujuan untuk mengukur minat seseorang berdasarkan sikap seseorang terhadap suatu pekerjaan dan ide-ide atau stereotip terhadap pekerjaan yang bersangkutan. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Oke, stop recording. Ya, apa-apa. Ntar tinggal dipotong.